Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Sehat selalu dan tetap semangat ya. Kembali lagi kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12, semester 2. Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pada bagian E, langkah-langkah perancangan desain, produksi, dan biaya produksi produk fungsional. Video kali ini melanjutkan video pembelajaran sebelumnya. Oke kelas, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat produk kerajinan serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat karya kerajinan fungsional dari bahan limbah dari lingkungan sekitar untuk membangun semangat usaha. Mendesain dan membuat produk serta pengemasan karya kerajinan fungsional dari limbah berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Mempresentasikan karya dan proposal usaha produk kerajinan fungsional dari limbah dengan perilaku jujur dan percaya diri. Menyajikan simulasi wirausaha kerajinan fungsional dari limbah berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Oke kelas, kita ke bagian E, langkah-langkah perancangan desain, produksi, dan biaya produksi produk fungsional. 1. Pengembangan desain. Pengembangan desain dari limbah untuk membuat produk fungsional diawali dengan riset dengan tujuan mencari data tentang potensi beberapa jenis limbah yang akan digunakan untuk bahan baku. Setiap tempat dapat memiliki jenis limbah yang berbeda-beda dan belum dimanfaatkan. Limbah yang akan dimanfaatkan untuk memproduksi produk fungsional harus memiliki jumlah yang cukup untuk masing-masing jenis, material, dan bentuk agar produk yang dihasilkan memiliki standar. Jenis, material, bentuk, dan karakter dari bahan baku akan menjadi dasar untuk mencari ide dan pengembangan produk fungsional yang akan dibuat. Penentuan bahan baku limbah yang akan digunakan menjadi dasar untuk proses eksplorasi ide desain. Desain produk fungsional harus dapat berfungsi baik selain memiliki nilai kebaruan dan nilai estetik. Proses pencarian ide menjadi sangat penting. Oke kelas, pada gambar 5.16 ini adalah skema pengembangan desain produk fungsional dari limbah. Kita melakukan riset potensi limbah, kemudian didapatkan data tentang limbah, kemudian dieksplorasi ide desain, dan di sini ada kegiatan dan fasilitas yang dibutuhkan apa saja, eksplorasi material limbah, kenali calon pengguna. Setelah itu kita dapat mencari ide-ide produk dan melakukan pengembangan dan produksi produk fungsional, sehingga dihasilkan produk fungsional yang bisa kita bawa ke pasar. Oke kelas, selanjutnya ide desain produk fungsional dapat diperoleh dengan 3 cara pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan memikirkan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan produk-produk fungsional. Pendekatan kedua adalah dengan melakukan eksplorasi material limbah untuk menghasilkan produk fungsional. Pendekatan ketiga adalah dengan mengenali pasar sasaran dan produk fungsional yang dibutuhkan. Apabila proses pengembangan desain dilakukan bersama-sama dalam kelompok, ingatlah selalu untuk melakukan brainstorming, diskusi, dan tukar pikiran untuk memperoleh desain akhir yang memuaskan. Setelah ide diperoleh, tahap selanjutnya adalah pembuatan sketsa ide dan pembuatan model atau prototipe produk. Oke kelas, kita ke bagian A,
yaitu studi tentang kegiatan dan fasilitas yang dibutuhkan. Produk fungsional dapat digunakan sebagai produk yang membantu kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari seperti makan, memasak, bercocok tanam, membawa barang selalu membutuhkan produk fungsional. Ide produk baru dari limbah dapat dengan mengganti material dari produk yang sudah umum digunakan. Misalnya membuat tas sekolah dari bahan limbah. Tas sekolah pada umumnya terbuat dari kain atau kanvas. Tas dari bahan limbah dapat memanfaatkan plastik bekas kemasan. Material limbah plastik bekas kemasan harus diolah agar memiliki kekuatan struktur untuk membawa buku dan peralatan sekolah. Tas tersebut akan tampil unik karena terbuat dari limbah dan nilai tambah karena bahan plastik membuat tas menjadi tahan air. B. Studi tentang pengguna produk fungsional. Ide pengembangan desain untuk produk fungsional dapat dilakukan dengan mengenali karakter dari limbah tersebut. Limbah plastik memiliki keunggulan karena tahan terhadap air. Limbah kertas dari potongan majalah memiliki corak warna yang menarik. Limbah tanaman eceng gondok memiliki serat yang kuat, sedangkan limbah batang pisang memiliki tekstur yang unik. Oke kelas, penggunaan limbah dengan memanfaatkan karakter unggul dari material limbah harus disertai dengan pengetahuan tentang kelemahan material tersebut. Eksplorasi teknik pengolahan material dilakukan untuk memaksimalkan potensi keunggulan limbah dan mengurangi kelemahan yang dimiliki. Salah satu contoh kelemahan material limbah serat alam adalah ketahanannya terhadap jamur. Pelapisan pada permukaan produk pada tahap finishing perlu dilakukan. Pilihlah larutan pelapis yang berbahan dasar air atau water base agar aman bagi pengguna produk. Semakin banyak mencari informasi tentang teknik pengolahan material, maka akan semakin banyak ide yang muncul. Oke kelas, di bagian C yaitu ide produk fungsional dengan mengenali pengguna. Produk fungsional pada dasarnya dibuat untuk memudahkan suatu kegiatan. Kegiatan yang dilakukan setiap orang dapat berbeda bergantung dari jenis pekerjaan, usia, dan gender. Pemahaman terhadap kegiatan seseorang dapat mendorong munculnya ide tentang produk fungsional apa yang dibutuhkannya. Pencarian data melalui pengamatan dan wawancara dapat dilakukan kepada pengguna untuk mengetahui kebutuhan akan suatu produk fungsional. Pengguna yang beragam memiliki kebutuhan yang sangat beragam pula. Petani tanaman hias misalnya, melakukan berbagai kegiatan sejak persiapan lahan, persiapan bibit, penanaman, perawatan, panen, hingga pengemasan dan pemasaran bunga hias yang dihasilkan. Pengendara motor membutuhkan pelindung pakaian dan sepatu di waktu hujan. Pedagang makanan membutuhkan alat mengusir lalat. Setiap kegiatan tersebut membutuhkan produk fungsional yang dapat dibuat dari bahan limbah yang diolah menjadi produk fungsional. Oke kelas, pada gambar 5.17, produk fungsional untuk kegiatan sehari-hari, pot gantung karya Luciano Huck di Brazil pada gambar 1. Kemudian sekolah dari botol karya Ilac Diaz di San Pablo, Filipina pada gambar 2. Sapu dari botol plastik dari Green Updater, gambar 3. Penyiram dengan botol plastik tanaman, pada gambar 4. Wadah di sendok garpu, pada gambar 5. Sangat menarik bukan? Dan sangat kreatif. Ibu yakin kalian bisa lebih berkreasi dan berinovasi lagi dari contoh-contoh gambar ini semua. Yakin dan optimis. Kalian bisa, kita semua bisa. Oke kelas, ini tugas 3, carilah ide produk fungsional yang akan dibuat. Pencarian ide dapat dilakukan dengan brainstorming dalam kelompok. Buat beberapa sketsa ide bentuk dari produk fungsional tersebut.
Pertimbangkan kenyamanan dan keamanan pengguna dalam menggunakan produk tersebut. Pilih salah satu ide bentuk yang paling baik. Pikirkan dan tentukan teknik-teknik yang akan digunakan untuk membuatnya, serta bahan dan alat yang dibutuhkan. Cobalah buat produk tersebut. Proses pembuatan model ini dilakukan untuk mengetahui bahan, teknik, dan alat yang tepat. Buat petunjuk pembuatan dari produk tersebut dalam bentuk tulisan maupun gambar. Susunlah semua sketsa, gambar, studi model, daftar bahan dan alat, serta petunjuk pembuatan yang dibutuhkan ke dalam sebuah laporan portofolio yang baik dan rapi. 2. Perancangan proses produksi dan K3. Proses produksi suatu produk berbeda-beda, bergantung dari bahan baku dan desain produknya. Tahapan pada proses produksi secara umum terdiri dari pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Bahan baku yang dipilih dan desain akhir menentukan proses apa saja yang dilakukan pada tahap pembahanan. Proses dan kerja apa saja yang harus dilakukan dalam setiap tahap pembentukan, perakitan, dan finishing juga bergantung dari bahan baku dan desain akhir. Oke kelas, berikut ini adalah tugas 4, mengacu pada hasil tugas 3, pengembangan desain produk fungsional. Buatlah rancangan alur produksi untuk produk fungsional yang telah disepakati desainnya pada tugas 3. Kemudian diskusikan dengan teman satu kelompok ide mana yang paling baik. Sepakati alur produksi yang akan digunakan dan prosedur K3-nya. Dan tuliskan dalam tabel seperti contoh di bawah ini. Buatlah hasil perancangan alur produksi dalam bentuk bagan seperti telah dilakukan pada semester 1. Bagan dapat dibuat sesuai kreativitas masing-masing agar menarik dan mudah dimengerti. Oke kelas, ini adalah LK tugas 4, terdiri dari nama produk, kemudian material limbah, tahapan produksi dari pembahanan, pembentukan, perakitan, finishing, jenis aktivitas dan teknik yang digunakan, alat dan bahan, dan metode dan alat K3. Oke, kelas yang ketiga adalah penghitungan biaya produksi. Penghitungan biaya produksi produk fungsional pada dasarnya sama dengan cara penghitungan produk hiasan. Biaya yang harus dihitung adalah biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bahan baku dapat terdiri atas bahan baku utama dan bahan baku tambahan. Pada produk fungsional, kebutuhan bahan baku tambahan dapat lebih banyak daripada produk hiasan. Produk fungsional harus mempertimbangkan konstruksi dan kenyamanan penggunaan atau ergonomi. Sedangkan produk hiasan pada umumnya tidak harus memiliki konstruksi yang terlalu kuat. Bahan baku dari produk fungsional yang akan dibuat adalah limbah. Limbah dapat diperoleh dengan gratis dari rumah dan tetangga di sekitar kita atau dari pabrik yang membuang limbah tersebut. Artinya tidak ada biaya bahan baku. Meskipun tidak ada biaya bahan baku, namun ada biaya overhead yang harus dikeluarkan, yaitu biaya membawa limbah ke tempat produksi. Dapat berupa biaya jasa angkut atau biaya kendaraan. Oke kelas, titik impas atau break even point adalah seluruh biaya modal yang telah dikeluarkan sudah kembali. Biaya modal kerja ini dibayar dengan laba yang diperoleh dari hasil penjualan. Kemudian setelah mencapai titik impas, sebuah usaha akan mulai dapat menghitung keuntungan penjualan. Bahan baku limbah juga dapat diperoleh dengan membeli bahan baku dari pengumpul barang bekas. Biaya pembelian tersebut masuk ke dalam biaya bahan baku. Biaya produksi juga termasuk biaya tenaga kerja. Jasa tenaga kerja ditetapkan sesuai keterampilan yang dimiliki pekerja dan sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha atau kesepakatan dalam kelompok kerja. Biaya produksi menentukan harga jual produk. Penentuan harga jual juga harus mempertimbangkan modal dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk produksi.
Pada pembuatan produk fungsional dibutuhkan alat-alat kerja seperti alat potong, catok atau penjepit, solder, lem tembak, dan lain-lain. Biaya pembelian alat-alat kerja tersebut dihitung sebagai modal kerja. Biaya modal kerja ini akan terbayar dengan laba yang diperoleh dari hasil penjualan. Titik impas atau break-even point yang tadi sudah Ibu kemukakan adalah seluruh biaya modal yang telah dikeluarkan sudah kembali. Setelah mencapai titik impas, sebuah usaha akan mulai dapat menghitung keuntungan penjualan. Oke kelas, sesi kali ini sampai di sini dulu ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian F, yaitu pengemasan dan promosi. Oke kelas. Thank you. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan teruslah berkreasi. Oke, thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kick.